Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin. Sedangkan rasyidin artinya adalah mereka yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin ini adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan seorang anak dari Abu Quhafah dan Ummu Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia juga memiliki sifat penyabar, rendah hati, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar tergolong ke dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq karena ia adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Beliau diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubaidah, di mana pada saat itu dinamika politik memuncak, maka persaingan antar kedua kandidat ini sangat sengit, sehingga perselisihan antara dua pihak Muhajirin dan Ansor. Nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan dari setiap kebijakannya. Di antaranya ialah pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi. Kedua, memberantas pembangkang zakat. 3. Perluasan wilayah ke Irak, Syria, dan Hirab. 4. Beliau berhasil memerangi nabi palsu. Dan yang kelima, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hukum dipegang langsung oleh khalifah. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun pada hari Senin, 23 Agustus 634 Masehi, setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit, dan mewasiatkan agar Umar menggantikan posisinya. 2. Umar bin Khattab. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Umar diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Ia memerintah selama 10 tahun. Selama masa kepemimpinannya, Umar menorehkan berbagai prestasi yang sangat monumental. Di antaranya, yang pertama, perluasan wilayah dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal sebagai Futuhat al-Islamiyah. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini sangatlah luas, hingga ke Afrika Utara, Armenia,
dan sebagian wilayah Eropa Timur. 2. Mengatur administrasi dan keuangan. Umar membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas untuk mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriyah. Yang keempat, membentuk Dewan Pemilihan Khalifah. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Ia juga merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah satu seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan juga terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selama ia menjadi khalifah, ada beberapa prestasi yang dicapai oleh Utsman. Yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran ini digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Thabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Kemudian dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah seperti Mekkah, Suriah, Basrah, dan juga Kufah. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Angkatan Laut. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa bahkan sampai ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah dakwah Islam. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, yaitu anta minni wa ana minka, yang artinya engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, ada banyak prestasi yang telah dicapai oleh beliau. 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Di antara langkah tegas Ali dalam memberantas korupsi yakni mencabut fasilitas pejabat yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ali juga menghapus upaya penindasan yang dilakukan oleh pejabat. Cara beliau menegakkan keadilan yaitu dengan membuat SOP dalam hal-hal yang terkait dengan tugas jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya. Beliau juga melakukan kontrol pasar dan memberantas para pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. 2. Membenahi keuangan negara. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali memiliki tanggung jawab untuk membereskan masalah tersebut. 3. Memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Ali, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca, seperti kasrah, dhammah, fathah, dan syaddah.
yang menyebabkan banyaknya kesalahan pada bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal ini, Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu yang diharapkan nantinya dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. 4. Pembangunan kota Kufah. Khalifah Ali membangun kota Kufah ini secara khusus. Jika pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kini berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itu dia pemaparan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga dengan mempelajari materi ini, Anda semuanya bisa meneladani kepemimpinan dari 4 sahabat Nabi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.